sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Merapi. Masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang. Namun, kondisi alam mulai menunjukkan perubahan. Suhu udara meningkat, mata air mengering, dan suara gemuruh terdengar dari arah gunung. Hewan-hewan turun ke pemukiman, dan tanaman mulai layu. Ayo sedesa Buniwangi, tinggalkan rumah kalian masing-masing, pergi ke tempat yang paling aman yang sudah disiapkan oleh tim evakuasi. Ikuti tim relawan dan tim evakuasi. Rumah kita sudah tidak aman lagi. Apa yang harus kami lakukan sedangkan kami mempunyai anak kecil di rumah? Segera siapkan tas siaga kalian semuanya. Masukkan dokumen penting, obat-obatan, serta makanan ringan dan air minum. Kita semua akan evakuasi dan mulai tinggalkan rumah kalian semuanya, ayo. Gunung Merapi baru saja meletus dengan dahsyat. Awan panas dan abu vulkanik menyelimuti desa. Teriakan warga terdengar di mana-mana. Tim medis dan relawan tiba di lokasi untuk melakukan pertolongan pertama. Mereka akan bekerja berdasarkan prinsip 4C. Command, Control, Communication, and Coordination. Semua tenang, kita mulai operasi tanggap darurat. Ingat prinsip 4C. Saya ambil alih komandan sebagai komandan lapangan. Petugas triase segera lakukan penilaian cepat terhadap korban. Baik Komandan, kami akan melakukan penilaian primer. Petugas triase mulai menilai setiap korban, menggunakan sistem triase warna untuk menentukan prioritas penanganan. Semua tim lakukan triase di area aman, jangan lakukan di zona merah. Kami akan melakukan pemeriksaan dari sebelah kanan lapangan. Tolong, sesak, sakit. Tolong. Tolong. Sabar. Tolong Pak Medis. Pak Medis cepat. Korban ini mengalami luka bakar berat di bagian lengan dan dada, prioritas merah, napas cepat, dan kesadaran menurun. Segera berikan penanganan. Segera pasang oksigen, infus RL 20 tetes per menit, dan balut luka bakar dengan kaca steril lembab. Tolong, kakiku sakit sekali, saya tidak bisa berdiri, tolong, panas, tolong. Korban kedua mengalami luka di kaki akibat reruntuhan. Pasien ada pendarahan ringan, tidak bisa berdiri dan membutuhkan imobilisasi, kesadaran penuh. Hentikan perdarahan dengan balutan tekan, berikan analgesik, lakukan pemasangan bidai, dan observasi kembali. Korban kuning stabil, beri tanda pita kuning. Sakit, panas. Sabar ya Bu, akan segera saya bantu tangani. Iya Mas, sakit panas. Korban luka ringan, lecet, dan masih bisa berjalan, catat sebagai triase hijau. Akan bantu pasien yang lain. Saya akan bantu arahkan pasien triase hijau ke tempat pengungsian. Tolong, di sini ada pasien penurunan kesadaran, cepat, tolong. Cepat. Pak. Cepat ya. Korban terakhir tidak bernapas, tidak ada nadi, tidak ada respon. Tidak ada tanda kehidupan, tandai hitam dan tutup tubuhnya. Catat sebagai triase hitam, meninggal dunia, lakukan identifikasi dan pisahkan dari korban hidup. Dalam situasi bencana ini, komunikasi sangatlah penting dilakukan agar semua pihak bekerja sama dengan baik. Tugas triase terus laporkan perkembangan korban melalui radio ke posko utama. Koordinasikan dengan rumah sakit rujukan. Siap Komandan menghubungi posko utama.
1 korban merah dievakuasi, 1 kuning stabil di pos lapangan, 1 hijau diarahkan ke pengungsian, dan 1 hitam telah diidentifikasi. Baik komunikasi jelas, tim rujukan sudah menyiapkan ambulans. Koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak agar penanganan korban lebih efisien. Setelah beberapa jam, seluruh korban berhasil ditangani dan dievakuasi. Prinsip 4C membantu tim bekerja secara sistematis dan efisien di tengah kekacauan. Kerja bagus tim dengan komand, kontrol, komunikasi, dan koordinasi bisa menekan angka korban jiwa dan menolong lebih banyak orang. Demikianlah simulasi penanganan bencana gunung meletus berdasarkan prinsip 4C dan triase. Dari latihan ini, kita belajar pentingnya kerjasama, komunikasi efektif, dan ketepatan tindakan dalam situasi darurat. Bencana alam datang tanpa kompromi, memuji ketangguhan dan solidaritas masyarakat Desa Buniwangi. Di tengah kepanikan dan kehilangan, semangat gotong royong dan kerja tim menjadi cahaya harapan. Tim SAR, tenaga medis, dan relawan bekerja tanpa lelah, menyelamatkan nyawa dan memberikan pertolongan mereka. Meski banyak yang harus dikorbankan, rumah, kebun, bahkan nyawa, warga tetap bersatu, saling menguatkan, dan belajar bahwa kesiapsiagaan adalah kunci bertahan dalam situasi darurat. Kini, saat abu mulai mereda dan langit kembali cerah, harapan pun tumbuh. Desa Buniwangi akan bangkit, membangun kembali kehidupan dengan semangat yang lebih kuat dan kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana. Karena dari setiap luka ada pelajaran, dan dari setiap cobaan ada kekuatan untuk bangkit. Gunung boleh meletus, tapi semangat manusia tak pernah padam.